tidaknya haid, perempuan ini harus puasa. Bisa juga tidak puasa karena dia safar, karena dia sakit, atau dia juga mengandung anak yang anaknya sudah 8 bulan, 9 bulan, yang tidak bisa dia tinggal untuk puasa karena janinnya sudah besar. Apalagi janinnya di sini rakus. Ada janin yang memang dia besar, maka rakus, dia lapar terus. Maka pas ibunya puasa, dia bilang, apa hubungannya dengan aku? Aku tidak puasa. Kamu puasa membuat aku lapar. Akhirnya ditendanglah perut ibunya. Bum. Maka yang takut kepada anaknya, janinnya, dan dia akan lemas, juga disedot semua makanan hasil sahur oleh anaknya. Maka si ibunya ini tidak berdaya, di siang Ramadan sudah lemas, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka boleh disyariah untuk puasa, berbuka afwan. Maka di sini kembali kepada definisi wa mayalzam min adamihi wujud wala adam lidatih. Maka tidaklah dengan terangkatnya seseorang dari tidak haid, perempuan itu harus berpuasa. Tidak, bisa dia berbuka dan bisa dia berpuasa. Maka ini definisi dari mane'. Maka mawane jamak taksir min mane', jamak apa namanya? Ala wazan mafa'il, sighah muntaha al-jumu'. Berarti dia mamnu minas sarf. Bismillah. Maka dari mane', orang yang berpuasa dan juga salat sekalian adalah dua perkara, al-haid wan nifas. Idza ja'ata lazimat al-mar'ah bitarkis siyam walakin ma'al qada wa adamihima ay al-haid wan nifas qad tasum am lam tasum. Hakada makna fi ta'rif. Mayalzam min wujudihi adamul hukum. Maka jika datang haid dan nifas, sudah melazimkan tidak ada puasa. Wa mayalzam min adamihi wujud wala adam. Namun jika terangkat si puasa, si haid dan nifas ini, perempuan ini dalam keadaan suci, maka tidak juga memutlakkan dia harus puasa ataupun meninggalkan puasa. Karena bisa jadi tadi udzur seperti kami sebutkan. Maka inilah dari definisi al-mane' yang merupakan lawan dari syarat. Fal hukmu fi hadha din la budda an yajtami'a baina tawfir asy-syurut wa irtifa' al-mawani'. Awas, di sini kaidah usuliyah. Semua perkara di dalam Islam, dalam permasalahan fikih, maka ada kaidah yang penting. Tidaklah dibangun suatu ibadah seperti puasa Ramadan yang kita bahas di sini dan yang lainnya seperti sholat, membayar zakat, umroh, haji dan sebagainya. Maka tidaklah hukum dari puasa dia dibangun kecuali dengan dua pondasi yang harus terpenuhi. Pondasi yang pertama, taufir syurut, terpenuhinya syarat. Maka syaratnya terpenuhi seperti di pelajaran yang lalu. Surut wujub dan surut sihah terpenuhi. Maka jika terpenuhi surut, ada berapa semuanya? Berarti 6. Surut wujub dan surut as-sihah. Seseorang dia mau puasa, kapan terpenuhi syaratnya? 6. Surut wujub dan surut as-sihah. Pertama, dia muslim, berakal, sudah baligh dan mampu al-itaqah. Kemudian surut sihahnya, dia niatkan untuk Allah dan di malamnya dia niatkan. Terpenuhi 6. Maka 6 ini jika terpenuhi, kemudian bisa membangun ibadah puasanya, jawabnya na'am jika terangkat al-mawani', jika terangkat penghalang. Maksudnya bagaimana? Ini surut sudah terpenuhi nih. Iya, namun harus di sana ada perkara terangkat juga penghalang. Apa itu maksudnya terangkat penghalang?
Seperti haid dan nifas untuk perempuan. Kalau laki-laki tidak ada penghalang. Maka awas. Untuk perempuan ada halangan puasa dan sholat. Apa? Haid dan nifas. Untuk laki-laki tidak ada halangan. Maka bagi mereka orang laki-laki, para kuli yang kerja dengan kita, ayo Pak sholat. Aduh gimana ya, lagi halangan, gak ada sarung juga. Emangnya Bapak haid ataupun nifas? Karena itu untuk perempuan. Perempuan punya alasan ada halangan. Apa? Ada mawane dari Allah. Apa? Haid wan nifas. Taib. Bapak, Pak Mandor di sini apakah ada halangan? Aduh, nggak bawa sarung. Alasan klasik. Atau celananya kotor. Kotor terkena semen, namanya juga tukang bangunan. Ya semen suci. Air dan semen bukan dari air kencing dan air yang lainnya yang najis, dan bukan dari BAB, maka bukan najis. Namun itu alasan klasik, pakaiannya kotor, dipikirnya kalau pakaian kotor tidak boleh sholat. Padahal dulu para sahabat dalam berjihad, mereka terkena goresan pedang dan darah mengucur dari badannya dan diikat, maka badannya sangat kotor. Dari peluh, dari debu, padang pasir, dan dari darah mereka. Namun mereka sholat dengan pakaian itu dalam jihad karena kewajiban. Maka di sini hanya sekedar kotor dari apa? Kotor dari lumpur atau debu di saat memanen karet ataupun memanen sawit atau tukang kuli bangunan dari adukan semen, maka bukan najis. Namun alasan klasik, kesimpulannya, untuk perempuan ada penghalang. Untuk laki-laki tidak ada penghalang. Maka untuk perempuan, jika ingin melaksanakan puasa Ramadan, harus melihat kepada dua perkara. Terpenuhinya surut, kita jawab terpenuhi. Perempuan ini atau anak kita misalnya terpenuhi surut. Dia sudah balighah dan aqilah dan muslimah dan mampu masuk Ramadan dalam keadaan tidak safar dan mampu. Kemudian terangkat apa tidak? Ya sekarang lagi terangkat. Apa yang terangkat? Mawane, tidak dalam keadaan haid atau belum nifas. Maksudnya dia hamil, iya, namun baru 5 bulan, 6 bulan belum nifas. Meskipun tidak ada haid. Perempuan yang hamil tidak ada haid. Iya, tahu. Jadi perempuan hamil tidak ada haid. Perempuan yang tidak hamil ada halangan haid. Maka perempuan itu ada kekurangan dalam ibadah. Maka disebutkan di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, nuksani aklin wadin. Perempuan nuksani aklin wadin. Aklu khafif. Masyakil fi kulli waqt. Wa kadzalika al-ibadah qalil. Mamnu' salah, mamnu' siyam. Wa hadha alladhi yaj'al imra'ah fi dunya qalil minar rijal min haitsul aql wa kadzalika min haitsu al ibadah. Fa idan al qaidah taqul, bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah harus terpenuhi surut dan harus terangkat dari al-mawani. Fa in ajaza ahaduhuma fala yuhkam bil ibadah. Maka jika tidak terpenuhi dua perkara, misalnya syaratnya tidak terpenuhi meskipun mawani terangkat, maka tidak jadi ibadah karena syarat tidak terpenuhi. Wa aksuhu qad rubama asyurut mutawaffirah. Syaratnya semua terpenuhi. Namun dalam keadaan tidak terangkat mawane, dalam keadaan perempuan ini haid, maka tidak jadi pula. Maka oleh sebab itu tidak bisa ibadah dilakukan kecuali dua perkara sekaligus. Terpenuhi surut dan terangkatnya mawane, terangkatnya larangan. Maka jika terpenuhi dua ini,
disyariatkan syariat Islam untuk didirikan kepadanya. Maka oleh sebab itu, falayuh kambil ibadah falatasih asyam imro'ah tahirah bila niyah kama la tajuz aw la yajuz asyam idha hadat walau bin niyah. Maka contohnya perempuan tidak ada haid, oh penghalangnya terangkat, kebetulan masuk Ramadan sekarang, dari akhir Sya'ban baru keluar haid, selesai dari haid. Sekarang masuk Ramadan awal baru keluar kemarin dari haid. Berarti Ramadan pertama mungkin sampai akhir Ramadan dia tidak akan didatangi haid. Maka terangkat yang namanya mawane, bisa dia puasa. Namun syaratnya tidak terpenuhi, misalnya dia dalam keadaan sakit epilepsi. Maka mungkin setelah Ramadan 3 hari ayan epilepsi, maka dia seperti kehilangan akal. Dalam waktu 2 hari 3 hari kejang-kejang dan keluar busa dan tidak ingat siapa-siapa. Maka di sini tidak terpenuhi syarat wujub. Atau perempuan ini kemudian setelah itu di pertengahan haidnya tidak ada, terangkat nih. Namun ternyata setelah itu dia harus safar untuk mengobati karena obat epilepsinya habis. Agar tidak kambuh lagi, dia harus ke Padang. Dan safar ke Padang, masyaqqah misalnya, akhirnya harus berbuka juga. Maka di sini terangkat mawane, tapi surut tidak terpenuhi. Ada mul'itokoh, tidak mampu karena safar, dan marid, tidak mampu juga karena hilang akal di saat terkena epilepsi, tidak terpenuhi syarat wujub. Maka tidak jadi ibadah kepada perempuan ini meskipun terpenuhi surut dan terangkat haidnya. Dan kebalikannya, bisa jadi perempuan syaratnya terpenuhi, dia senang, alhamdulillah, marhaban ya Ramadan, sahur di awal pertama berpuasa, sahur dengan bapak ibunya, senang, pulang kampung dengan suaminya. Maka dalam keadaan senang itu tiba-tiba ba'dal asr, tik, setetes darah mengalir. Dan memang jadwalnya. Maka akhirnya tidak boleh berpuasa dalam waktu sepekan. Terpenuhi syarat, naam. Namun datangnya si pelarang dari puasa, akhirnya perempuan ini tidak boleh berpuasa. Paham? Dari contoh ini, maka masuklah kepada kaidah ibadah tidak bisa didirikan kecuali dengan 2 perkara. Terpenuhinya syarat dan terangkatnya larangan. Maka masuk kepada kaidah, berkata al-kaidah taqul wala yatimul hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani' tartafi'. Maka tidak bisa dibangun ibadah itu kecuali dengan 2 perkara. Perkara yang pertama, semua syarat harus terpenuhi dan terangkat larangan. Kemudian setelah kita mengetahui permasalahan al-mawani', maka kita masuk sekarang kepada hadis. Yang mana hadis ini muttafaqun alaih, tentang permasalahan syarat dan mawani', terutama larangan, pendalilan larangan haid dan nifas. Pendalilan haid datang dari Imam Al-Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ibnu Abi Maryam, haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsani Zaid an Ayyad an Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Qala qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fadhalika nuqsanu diniha. Hadal hadis muttafaqun alaih wa tab'an bil ikhtisar. Fahakada uslub Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengulang hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini. Diulangnya di dalam kitab banyak. Seperti di sini diulang di kitab Al-Haid, diulang nanti di kitab